Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi ada beberapa jenis untuk metode black box ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan grafik. Nah, berikut adalah dari Bezier yang menyatakan kalau misalnya menggunakan metode yang grafik ya, di sini akan ada pemodelan alur transaksi, kemudian ada pemodelan finite state ya, dan pemodelan alur data serta waktu timing ya. Untuk alur transaksi ini setiap node-nya itu akan mewakili langkah-langkah transaksi. Misalnya untuk reservasi tiket pesawat secara online, maka di sini akan ada penghubung yang mewakili logika koneksi antar langkah. Misalnya, informasi penerbangan diikuti dengan validasi dari keberadaannya gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya aplikasinya adalah reservasi tiket, tentu saja user harus tahu ketika akan memilih atau membeli sebuah tiket itu harus ada terlebih dahulu informasi dari penerbangan tiket yang dipilih gitu ya. Kemudian ada yang finish state, yaitu di sini node mewakili status dari software yang dapat diobservasi ya. Misalnya tiap layar yang muncul sebagai masukan order ya, ketika kasir sedang menerima order. Penghubung akan mewakili transisi yang terjadi antar status. Contohnya adalah informasi order diverifikasi dengan menampilkan keberadaan inventory dan diikuti dengan masukan informasi tagihan bagi pelanggannya. Ini kalau misalnya contohnya dalam pelanggan melakukan order kepada kita ya. Jadi kita harus tahu informasi tagihan untuk pelanggan tersebut menjadi berapa setelah dia melakukan order kepada kita gitu ya, pada form untuk menerima order gitu ya, atau pesanan. Kemudian ada pemodelan alur data, bahwa di sini node-nya itu mewakili objek-objek data. Misalnya ada data pajak, data gaji bersih gitu ya. Penghubungnya akan mewakili transformasi mentranslasikan objek-objek data. Jadi misalnya kalkulasi untuk pajak itu adalah diperoleh dari rumus sekian persen atau 15% dari gaji bersih gitu ya. Ini contoh di form kalkulasi atau form transaksi perhitungan gaji bersih karyawan misalnya ya. Kemudian ada pemodelan waktu ya, yang di sini menunjukkan bahwa node-nya itu adalah mewakili objek program dan penghubungnya itu adalah sekuensial koneksi, yang mana bobot penghubung digunakan untuk spesifikasi waktu dari eksekusi yang dibutuhkan. Misalnya tadi ketika menginput pajaknya kan 15%, gajinya diinput misalnya 100 juta gitu ya. Nah, ketika dari perhitungan sampai tampil total gaji bersihnya itu dibutuhkan sepersekian atau berapa detik. Nah, itu berarti bobotnya itu pemodelan berdasarkan waktu gitu ya. Nah, di sini bahwa testing berbasis grafik itu dimulai dengan mendefinisikan node-node-nya. Node-nya tadi bisa mewakili beberapa ya, mewakili langkah transaksi, mewakili status softwarenya, mewakili objek data maupun mewakili yang waktu gitu ya. Nah, agar dapat mengetahui apa indikasi dari kapan dimulainya dan di mana akhir dari grafik tersebut gitu ya. Oke. Nah, di sini setelah node-nya diidentifikasi, selanjutnya bobot dan hubungannya akan dapat ditentukan. Sebaiknya hubungan ini diberi nama ya. Misalnya contoh yang di sebelumnya itu adalah objek 1 ke objek 2 gitu ya, atau objek 2 ke objek 3. Nah, itu hubungannya apa? Apakah hubungan langsung, hubungan tidak langsung, ataupun hubungan paralel gitu ya. Karena tentu saja akan memberikan hasil maupun definisi yang berbeda-beda. Nah, biasanya pada model grafik ini khususnya dalam desain tes itu pasti akan terjadi loop testing ya. Salah satunya adalah tadi fungsinya untuk mengetahui batasan ya atau kemampuan dari sistem yang kita uji ya. Nah, ini kalau contoh untuk yang menggunakan transisivitas ya. Contohnya di sini keterhubungan ketika kita akan menghitung Y itu dibutuhkan variabel X. Nah,
variabel Y ini ternyata juga dibutuhkan untuk menghitung Z, maka bisa kita simpulkan bahwa X ini dibutuhkan untuk menghitung Z, yang mana sebelum diperoleh Z itu juga diperlukan adanya X dan Y gitu ya. Nah, jadi berdasarkan hubungan ini kita bisa juga menemukan error ketika mengkalkulasi si nilai Z-nya. Bisa jadi nilai X dan Y-nya ini harusnya sama-sama numerik, tapi ketika di Y-nya ini salah satunya adalah karakter misalnya, maka itu tidak dapat dikalkulasi ya. Nah, di situ ditemukan error. Kalau ketika whitebox-nya mungkin benar ya. Untuk menghasilkan Z, maka harus kunjungi node X, kemudian kunjungi node Y, maka berhasil menuju ke node Z. Itu testing yang white box-nya itu tidak bermasalah, tetapi ketika secara black box-nya secara fungsional ternyata ditemukan error gitu ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dapat difahami ya perbedaan antara white box testing dan juga black box testing, yang mana dapat kita simpulkan kalau white box testing itu adalah pengujian atau testing berdasarkan struktur dari codingnya ya, alur logika program. Sedangkan kalau black box testing itu lebih kepada fungsional untuk melengkapi dari white box testing. Nah, dalam black box testing kita bisa melibatkan user atau pengguna akhir dari sistem yang kita bangun sehingga sistemnya nanti dapat menghasilkan sesuai dengan kebutuhan dari user. Demikian teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan dapat mudah difahami ya. Tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.